Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Sanet Podcast dan kali ini Sanet Podcast memasuki episode yang ke-14. Dan di episode kali ini juga kita nggak bahas bisnis atau UMKM, tapi kita bahas properti nih Pak. Ya. Nah, perkenalkan dia itu adalah Pak Wahyu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Salam sehat sukses. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, terus habis itu boleh perkenalkan diri dulu nggak Pak? Pak Wahyu itu siapa gitu? Ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Wahyu Tomo. Saya adalah Marketing Head Division untuk Perumahan Geria Alam Cikeray. Nah, terus abis itu kan tadi Bapak bilang Marketing Head Division dari Betul. PT Geria Alam Cikeray. Mulai dari kapan nih Pak jadi Marketing Saya Head ini Division? baru masuk kota Cilegon mungkin kurang lebih jalan di 3 bulan. Berarti masih baru banget ya Pak? Baru Aduh. banget. Biasanya saya lebih banyak di wilayah Jabodetabek. First impression tentang tentang Cilegon itu sendiri gimana? Wah, ini dia. Saya pertama kali ditelepon untuk bergabung di Cilegon itu, yang di pikiran saya Mau itu nggak, Pak, Cilegon. dulu? Ya, Cilegon tuh pikiran saya cuma satu. Apa? Waduh, ini kota panas gersang ya. Karena industri kan. Dan Waduh, saya tahu iya sih, industrinya Pak, benar. industri berat semua, industri berat dan Debu semua. debu dan sebagainya itu udah di benak saya, itu yang ketika mau berangkat ya. Tapi tadi Ternyata, ketika saya sampai di lokasi, loh ini kayak Sentul di Bogor ini. Waduh. Lokasinya Cilegon perbukitan. bagian mana nih, Pak? Iya. Lokasinya perbukitan, terus juga nuansa alamnya. Aduh, airnya juga pas saya tes di situ, airnya cukup layak minum, jernih, tanpa bau, tanpa ada kuningnya, biasa karat ya. Ini opportunity banget ini. Tapi nggak berbau. Rata-rata tuh kayak gitu tau Pak, kalau misalkan perumahan airnya bau. Bau iya. Saya tahu Berkarat. beberapa lokasi di Cilegon itu kuning dan bau. Bener. Tapi ternyata tuh ada gitu, dan lokasinya tuh di Cikeray. Kota Cilegon, Nah, itu kota Cilegon masih. masih di kota Cilegon. Nah terus saya juga baru ngedenger tentang Geria Alam Cikeray gitu. Betul. Dan ini baru ya Pak tentunya. Perumahan baru yang dimotori oleh Pak Haji Sabah, Pak Haji Syaiful Saiful Bahri. Bahri. Dia adalah ketua HIPI HIPI Kota Banten. ya, Provinsi Banten ya, ketua HIPI Banten. Nah gimana tuh Pak, kan tadi masih baru nih, jadi orang masih belum tahu kan tentang Oh, iya. apa sih Geria Alam Cikeray gitu, di mana sih gitu. Betul. Gimana tuh Pak strategi marketing untuk si Geria Alam Cikeray? Iya. Kalau kita lihat secara makro ya, ini Cilegon ini, kota Cilegon khususnya, itu dampak COVID itu tidak terlalu signifikan. Beda dengan wilayah Jabodetabek, perumahan-perumahan di sana itu ketika Jakarta mengalami kondisi COVID, terus ada PPKM dan lockdown dan sebagainya itu, income per kapita mereka turun. Tapi Iya pasti kan betul, terdampak Kak. berdampak. Cilegon ini malah akan buat kawasan industri baru di wilayah Anyer yang jaraknya dari perumahan kita ke Anyer Nggak tuh jauh, kurang lebih nggak jauh, cuma 20 menit itu naik mobil tuh nyampe tuh Pasti ke kalau- kawasan industrinya. Pasti lebih, kalau pakai motor pasti Lebih lebih cepat lagi, cepat bisa lagi. 15 menit nyampe dan tidak ada macet karena apa, jalur lingkar. Iya karena dia langsung gitu loh Pak. Langsung ke jalur ini. lingkar, Nah, iya. Jadi opportunity di Cilegon ini masih banyak banget karena Betul. perusahaannya tuh terus berkembang, Terus Bapak berkembang. bilang. Betul. Nah terus abis itu apa sih kelebihan dari Geria Alam Cikeray Iya. ini sendiri? Tadi saya sampaikan bahwa secara makro ini adalah pada saat saya melakukan mapping ya, mapping market ke wilayah beberapa wilayah di Kota Cilegon, ternyata memang Cilegon itu terbagi menjadi wilayah barat itu untuk kawasan industri. Jadi banyak kawasan industri berat di sana seperti Asahi Mas, Krakatau, Itu Anyer. Chandra Asri ya, dan juga pelabuhan. Nah ini dan Jember. kita berada di kawasan Kota Cilegon wilayah selatan, dan ternyata ada suatu wilayah masih masuk wilayah Kota Cilegon yang alamnya itu masih asri, masih layak untuk dihuni karena kalau kita bicara kota industri berarti kan polusi. Iya dong Pak pasti. Nggak Polusi, terlepas dari gersang dan polusi. sebagainya, dan ini ternyata ada wilayah Cilegon, masih Kota Cilegon bagian selatan itu yang memang secara lokasi sangat strategis sekali, dan ini bebas dari polusi dan juga jarak ke lingkar juga nggak terlalu jauh dan masih cukup asri karena perbukitan. Itu yang menjadi strength point. Jadi kalau kita beli rumah itu kan pertama lokasi dulu, Iya yang dong, paling pasti. poin utama. Jadi Nggak di dekat jalan raya. betul, terus habis itu airnya nyaman, bagaimana air, ya, kita bener tes ya, tadi airnya, Bapak bilang. alhamdulillah airnya bagus. Oh udah dites Pak airnya? Udah dites, kita tes airnya layak untuk diminum, Untuk malah diminum. tidak bau dan tidak berwarna. Wow pasti
Itu salah satu Salah kelebihannya satu Pak. kelebihan yang dimiliki sama Gri Alam Cikeray, dan saya yakin kalau misalnya pengembang developer apalagi kita ya, kalau saya melihat Cikeray ini akan menjadi kota mandiri karena lahannya masih cukup banyak, masih cukup luas, dan yang paling utama poinnya apa? Alamnya mendukung untuk hunian yang layak. Tapi karena Cikeray itu memang belum terekspos banyak sih Pak, Belum. makanya itu berarti opportunity lebih banyak ya. Lebih banyak, apalagi Mbak Nisa kan orang Cilegon ya, pasti belum tahu Cikeray seperti apa. Sebelum ini aku nggak tahu lah Cikeray di mana. Oh iya kan, apalagi saya yang bukan orang Cilegon kan, gitu. Iya, tapi akhirnya tahu gitu, dan Cikeray ini benar-benar yang emang beda banget sih dari perspektif Cilegon itu sendiri gitu. Betul, beda banget emang. Tadi kan kita udah ngomongin tentang kelebihan dari Gri Alam Cikeray ini kan Pak. Iya. Nah terus tadi saya lihat harganya ini cukup mahal menurut saya, karena kayak sebagai milenial ya Pak, cukup mahal, harganya itu sebesar 378 juta gitu. 370-an ya. 370-an. Nah apa tuh Pak, kenapa dengan harga segitu tuh kita worth it banget untuk beli rumah di Gri Alam Cikeray? Oh iya, sangat worth it untuk dibeli. Karena membeli rumah itu yang paling utama adalah lokasi. Ya, ini menjadi lokasi. barometer. Lokasi Gri Alam Cikeray berada di wilayah Cilegon bagian selatan yang akan menjadi pengembangan kawasan hunian. Malah kalau saya analisa itu secara market, ini akan menjadi kota mandiri untuk wilayah kota Cilegon ya. Dan air dan udara menjadi barometer plus kontur tanah berbukit. Jadi kalau kita berada di Cikeray di Cilegon wilayah selatan ya, itu seperti tidak di kota Cilegon karena benar-benar udaranya sejuk sekali gitu, kayak kalau di Bogor tuh kayak di puncak gitu, kayak di Sentul. Kalau saya karena saya bukan orang Cilegon ya, saya baru melakukan analisa market yang saya lihat secara kebutuhan perumahan karena kawasan industri di kota Cilegon tuh luar biasa. Cilegon wilayah barat itu industri, malah pengembangannya mau ada ratusan hektar lagi di wilayah Anyer yang jaraknya yang tadi saya bilang cuma 15 sampai 20, iya kurang lebih 20 Gak butuh menit. waktu lama. Nggak butuh lama. Dan terus juga Cikeray juga bukan tempat yang panas, terus habis itu banyak tempat wisata. Banyak saya tempat tahu wisata. sih Cikeray itu banyak sih tempat wisatanya. Tapi kalau tadi dibilang mahal, ya mungkin ada harga ada barang ya. Iya. Maksudnya banyak konsumen-konsumen kita yang sudah beli di kita, itu dia sebelumnya beli rumah-rumah yang mungkin kategorinya rumah subsidi. Yang baru 3 tahun dia beli itu, mohon maaf, gentengnya udah rontok semua. Terus kualitas bangunannya juga Dengan karena harga rumah yang murah. biasanya subsidi itu 150 ya. 150-an, betul. Dan dia habis renovasinya mungkin sekitar 50 juta. Dan itu Malah jatuhnya harganya sama kayak Gri harganya Alam Cikeray ini ya. bisa pasti. mendekati kita, malah dengan konsep yang kita punya ini sangat worth it untuk dibeli. Karena apa? Yang tadi saya bilang bahwa sistem security-nya sangat secure. Jadi kita menggunakan standar manajemen asset-nya yang dipakai di perumahan-perumahan elit di Jakarta, dan kita asop, kita asop ke konsep Masih perumahan jarang kita. ya Pak kalau di Cilegon? Jarang sekali, malah kecenderungannya yang perumahan yang mewah aja yang saat ini ada di wilayah dekat kita yang harganya di atas 500 jutaan, itu masih bisa ditembus gitu. Saya udah tes, itu bisa tembus masuk ke. Jadi Bapak juga melakukan survei Iya, sebelumnya gitu. semua kita sudah lakukan survei dan itu mudah sekali orang masuk dengan penjagaan yang nggak terlalu ketat. Dan di sini nanti Bapak Ibu sekalian kalau beli di perumahan kami itu sistem keamanannya sudah sangat secure, sangat ketat. Kenapa? Karena rumah itu menjadi hunian untuk istirahat tanpa diganggu sama yang namanya collection ya, kolektor biasanya, marketing. Kayak saya ini suka ganggu nih kerjanya. Tapi itu nggak mungkin ke situ gitu, karena nggak emang mungkin benar bisa masuk tanpa terverifikasi, tanpa penjagaan yang kita miliki. Dan itu memang menjadi barometer di perumahan kami selain fasilitas yang lainnya. Berarti ada harga dan ada barang yang bakal kita dapetin gitu. Dan yang paling utama adalah tadi konstruksi bangunan kita, beli 1 lantai dapat struktur bangunannya 2 lantai. Karena itu bakal lebih hemat budget sih Pak. Betul. Jatuhnya. Jadi nggak perlu takut konstruksinya bagaimana. Saya kan beli 1 lantai, nih dapatnya 2 lantai, dikasihnya besinya besi 12, besi 10. Coba ke perumahan lain, bandingin. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau survei ya ke lokasi kita, lihat, karena itu bukan rumah contoh lagi, itu sudah rumah konsumen yang kita bangun. Oh iya, jadi udah langsung aja Sudah, tuh rumah konsumen. betul.
dibandingin, dan kebanyakan konsumen kita udah muter-muter ke perumahan-perumahan yang ada di sekitaran kita, balik lagi ke kita untuk beli. Wow. Karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki tadi. Gitu. Nah terus habis itu juga ada promo nih Pak yang saya lihat. Nah jadi ada furniture dan bisnis franchise. Gimana tuh Pak? Jadi kita milih itu antara dua hadiah itu. Nah ini untuk di bulan Oktober, khusus di bulan Oktober ini kita spesial kasih, banget nih di bulan bener, Oktober. banyak hadiah. Wow. Hadiahnya furniture atau franchise. Furniture tuh Jadi apa kita yang milih didapat? ya? Nah Kita itu, milih. iya, milih. Jadi milih mau furniture atau franchise. Kalau furniture ini buat ibu-ibu ya, buat yang wanitanya nih, istri tercinta nih, biasanya kalau pindah rumah minta juga furniture baru. Iya benar. Gitu. Pas Ini, Pak. ini dikasih satu set sofa itu dikasih gratis, terus ada kitchen setnya dikasih gratis juga. Itu lumayan, kitchen set itu yang bakal menguras dompet Semua sih, Pak. pasti nguras dompet Iya. laki-laki itu, suaminya dikuras tuh. Dan yang paling utama lagi dapat satu set bed set. Jadi satu set untuk kamar, ada lemari, ada meja rias, ada bednya ya, tempat tidurnya satu set itu. Dan ditambah lagi ada nakas untuk TV ya. Itu juga kita berikan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti suami memutuskan untuk membeli rumah di kita, jangan takut. Harus dong. Iya, jangan takut. Istrinya minta furniture baru udah disiapin. Wow. Dan furniture baru ini kita sudah kualitasnya itu yang biasa supply ke supermarket ya, furniture seperti IKEA atau Informa. Ini kita workshopnya langsung dan dia juga supply ke sana. Berarti jauh harganya bakal Jauh lebih banget. murah. Jadi kalau gitu. kualitas, kalau Bener-bener kita gratis lagi kan? oh dikasih gratis. Nah itu kasih Nah, gratis, yang paling utama gratisnya itu kan. Iya. Gitu. Dan yang kedua pilihannya adalah franchise. Franchise. Kenapa kita berikan hadiah franchise? Kita coba untuk mengajak bahwa bagi mereka yang bekerja, ya kan, kita bekerja setiap hari, ya kan jelas ya, di kita di Muslim itu ada satu pintu rezeki yang dibuka. Nah Iya, kita benar. coba untuk mengajak konsumen kita itu untuk berwirausaha. Wow. Dengan memiliki franchise tanpa bayar, Jadi dikasih malah gratis. malah Gria Alam Cikar itu menimbulkan entrepreneur baru Betul, gitu, Pak. entrepreneur baru, dan ini kita adalah menginkubasi bahwa ada 9 pintu rezeki yang kita buka lewat entrepreneur. Tapi mereka intinya adalah namanya franchise itu tidak perlu mengelola, udah ada yang ngelola, udah ada yang ngelola, yang jalanin, tinggal Berarti enak banget tuh. Wah, enak Tinggal banget. kita terima uangnya terima hasilnya aja. Setiap bulan kalau di analisa mereka, para konsultan franchise kita itu kurang lebih 4 sampai 6 juta. ya. Wow. Cicilan kita berapa? Dengan 2 370-an juta, cicilannya itu kurang lebih 2,5 juta. Loh berarti lebih dong Pak? Iya, kita ambil lah jeleknya, jangan 4 sampai 6 juta keuntungan setiap bulan, kita ambil 1,5 juta aja. Itu udah Betul. cukup buat nutupin cicilan dikit lah. Tinggal 1 juta lagi berarti kan. Nah 1 juta lagi, ngeluarin uang 1 juta dari gaji kita masih memungkinkan. Apalagi rumahnya disewakan. Itu kalau yang model kayak gini nih. Udah kalau berarti cuman itu udah kita tutup mata aja. tutup gitu. mata. Jadi ibaratnya properti itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk properti. Kan kebanyakan, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, kalau yang beli properti kebanyakan kita bekerja untuk properti, kita bayar tiap bulan dari bener, Pak. gaji kita. Nah ini nggak terjadi di kita. Dengan komunitas kita, dengan kita lagi berusaha untuk mengajak Bapak Ibu sekalian menjadi seorang entrepreneur, apalagi kalau milenial nih yang suka tantangan, ayo bergabung di kita. Karena Berarti apa? milenial juga bisa beli rumah dong. Dan yang paling utama DP-nya suka-suka. Wah, Nah, apa tuh, Pak, DP suka-suka suka-suka, Pak? ini, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau kaum milenial pengen beli properti, jangan nabungnya mohon maaf, jangan di celengan atau di bank. Karena kalau di bank ya ada biaya admin segala gitu kan. Ya, salah satunya itu. Tetapi nabungnya di kita aja. Kenapa? Kalau nabung di kita, langsung kita booking. Kita booking harga Udah jualnya terkunci sama tuh, Pak. unitnya. Jadi nggak lepas. Jadi harga jualnya kalau nanti nunggu, saya nanti nabung dulu deh 6 bulan. Pasti bakal naik Iya, kan. ketika tabungannya Nilai cukup, propertinya. mau bayar ke kita, propertinya udah Duitnya nggak naik cukup. harganya. Iya benar. Betul. Yang paling ini unitnya udah nggak ada. Nah ini nabung aja di kita, berapapun nilai rupiahnya kita hargai, bukan ngelihat dari nilai rupiahnya, tapi dari niat dia ingin memiliki properti. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi setiap bulan nabung ke kita. Jadi udah kekunci tuh, harganya kekunci, unitnya juga kekunci, ya kan? Enak nggak? Nanti Enak nabung dong. tiap bulan, dia gaji misalnya 8 juta, ya 25% atau 20% masuk. Apalagi kaum milenial kan apa sih? Cuma hangout doang kan, Iya benar. jalan-jalan, Kadang kita makan tuh dan kayak sebagainya. lebih untuk ke hal-hal yang konsumtif kayak hangout, Iya. terus beli-beli Oh. barang-barang yang
apa ya Pak, yang malah nurun nanti sering berjalannya Shopping ya. waktu. Iya benar Pak. Nah, itu. Jadi kenapa kita pilih hadiah-hadiah ini? Yang harapan kita adalah khusus untuk franchise ya, Bapak Ibu sekalian dan kaum milenial khususnya, jadilah seorang entrepreneur. Jadi melengkapi satu pintu rezeki kita sebagai karyawan. Benar. Karena harapan kita ketika nanti usahanya jalan, oh iya ternyata ada benefit dari keuntungan dari franchise tadi ya. Kita yang tadi saya bilang nggak perlu, kalau para konsultan kita bilang kan 4 sampai 6 juta keuntungannya. Tapi saya ambil 1,5 juta aja. Jangan tiap bulan. Itu keuntungan loh, 4 keuntungan sampai 6 bersih. juta itu. 4 sampai 6 juta, tapi kita ambil 1,5 juta. Sewa rumahnya disewain 1,5 juta, ini nggak mati nih. Nggak gila. Pasti Tapi emang rata-rata tuh emang 1 sampai 2 juta sih Pak kalau misalkan sewa untuk rumah yang sebesar iya, ini ya Pak. model-model kayak gini ya, dengan konsep tadi ya, one gate system, CCTV Itu udah kamera, pasti iya pasti mahal. Dan sistem security-nya sangat secure, sangat ketat. Itu biasanya banyak ekspatriat yang suka dengan konsep model perumahan seperti itu. Dan kita ya tadi dengan 2,5 juta setiap bulannya, cicilan tiap bulan Itu itu pasti ketutup lah. ketutup udah. Pasti yang buat milenial itu bisa beli Bisa dengan beli. kayak nggak beli rumah gitu kan. Betul. Jadi intinya adalah properti bekerja untuk kita. Iya benar tuh. Ya kan, enak kan, punya passive income kan, dari usahanya dapat, dari sewa propertinya dapat. Dan ini kita punya komunitas. Apa tuh, Komunitas namanya? membeli properti lebih dari satu. Wow, satu Wah, aja udah mikir tuh iya. Pak, gimana bayar Kak, cicilannya? Kalau di kita itu coba marketing kita itu diharapkan bukan di level marketing. Kapan? Jadi jualan itu kalau kebanyakan wah marketing atau sales lagi, apalagi sales ini jangan. Kalau saya coba mendidik marketing saya naik satu level di atas marketing, menjadi seorang financial planner. Jadi properti bukan menjadi subjek utama untuk berjualan. Jadi udah jadi objeknya. Subjeknya adalah pensiun bahagia. Nah, itu nanti ada pembelajaran ya buat kaum milenial nih yang pengen belajar berinvestasi di properti tapi tanpa mau mengeluarkan uang. Tanda kutip gaji ya. Waduh. Gaji. Ini bisa membeli properti di kita, apalagi yang sudah punya rumah, pengen punya rumah 2, ayo bergabung. Tadi saya udah kupas sedikit, nggak perlu bayar pakai gaji kan? Iya, Ya kan, benar, propertinya bekerja untuk kita kan, otomatis. Jadi kalau misalkan beli di rumah Gria ini Alam Cikeray, kita nggak cuma dapat rumah tapi juga dapat ilmu juga. Udah pasti pengalaman baru ya, menjadi seorang entrepreneur, karena tidak mudah menjadi seorang entrepreneur. Iya benar-benar. Tapi ya intinya latihan belajar dan franchise-nya dikelola oleh pihak franchise. Itu juga Ya, membuka ya. pintu rezeki orang nggak sih? Oh Kan iya, kita jadi pengangguran, entrepreneur. Iya, pengangguran yang nganggur bisa tertampung. Dan alhamdulillah ketika kita agreement ya, itu berarti ada 100 pengangguran yang bisa bekerja. Itu kan berarti juga kita beramal kan gitu ya. Gitu. Poinnya sih itu. Yang harapan kita bahwa ya tadi ada pembelajaran berinvestasi di properti. Kenapa? Harus belajar investasi di properti? Karena mudah. Kita punya tujuan hidup pada akhir hidup manusia adalah pensiun bahagia. Jadi itu pensiun bahagia. Pensiun bahagia. Nah, pensiun bahagia ini tinggal pilihan. Mau pensiun sengsara apa bahagia? Kalau mau bahagia Bahagia lah. bergabung dengan kita dengan memiliki 5 properti tanpa tadi mengganggu gaji. Minimal 5 lah. Oh 5, karena satu sirkulasi hidup manusia itu kurang lebih 10 tahun ya, dia targetnya adalah di komunitas kita, targetnya adalah 5 unit dia harus punya properti. Karena apa? Kasihan loh kalau dia cuma punya 1 sampai pensiun. Bayangin, kebutuhan ekonominya makin lama bukan makin turun, tapi makin Nanti tinggi. ada inflasi. Ada inflasi, anak sekolah, ntar 10 tahun kemudian anaknya kuliah dan sebagainya. Coba dari mana? Kalau bukan menyandarkan properti sebagai persiapan menghadapi kebutuhan yang luar biasa di ujung masa pensiun kita. Karena properti pasti bakal terus naik. Terus Itu kan naik, pasti kan Pak. betul. Iya. Dan ini ada ilmunya. Jadi memiliki properti lebih dari 1 tanpa mengganggu Gaji. gaji ya. Ini Kayak kalau gitu, misalnya mau guys, gabung, caranya. ayo gabung, kita sama-sama sharing, kita bertukar pengalaman dan juga Asik nih, Pak. 13 hektar ya rencana yang akan kita kembangkan di Cilegon, dan ada beberapa lokasi baru ya yang mau bergabung di kita. Diharapkan ini bisa menjadi latihan kita untuk memiliki properti atau berinvestasi di properti. Wah, keren Wah, banget. luar biasa ya. Iya benar. Jadi saya juga jadi tertarik nih. Iya, harus tertarik dong gitu. Nah, terus tadi kan Pak, terus ini kan sekarang lagi masih pandemi nih Pak. Terus tapi Bapak harus jualan rumah gitu. Nah, gimana tuh strateginya buat
tips marketing untuk kayak developer yang masih sekarang juga jatuh tuh Pak. Jadi gimana untuk? Ya, ini memang strategi marketing yang kita terapin ini agak sedikit mungkin teman-teman marketing ya mengalami dilematik karena kondisi PPKM dan sebagainya untuk beberapa wilayah terganggu, tapi khusus untuk Cilegon saya lihat tidak ada sedikit pun ya income mereka yang ya mungkin berdampak tapi tidak parah seperti di wilayah lain karena malah industrinya mau bertambah dan ini luar biasa potensi marketnya luar biasa, malah demandnya makin meningkat makin ya Pak, meningkat tapi memang mereka butuh suatu hunian yang benar-benar memiliki modern. Yang pertama konsepnya harus modern, udah smart home, udah jaringan wifi dan sebagainya. Yang kedua adalah comfort, nyaman. Nyaman itu ya tentunya air dan udara, tidak terpolusi, pasti tidak bau. Kalau air tuh pasti tahu Pak. Terus yang ketiga adalah privacy. Jadi harus benar-benar sistem security-nya tadi saya bilang harus secure sistem security-nya dengan memiliki privacy yang cukup nyaman seperti itu. Terus desainnya juga harus bagus dong. Harus ini kan betul. Skandinavia. Ini dia. Ini desain ini kalau kita pergi dari arah Tangerang menuju ke BSD menuju ke Bekasi. Iya, ini Skandinavia ini lagi digandrungi. Kenapa digandrungi? Ayo, Mbak Nisa, kenapa? Karena bagus Pak rumahnya. Kayak terlihat aja lebih modern dan kayak betul. Bagus aja. Selain bagus, Skandinavia itu mengutamakan fungsi. Jadi kalau kita bicara Eropa ya, gaya Eropa ini emang dia untuk Skandinavia itu mengutamakan fungsi. Maksudnya apa? Kenapa tinggi plafonnya sampai 7 meter? Loh, untuk apa tinggi-tinggi? Loh, di kita panas loh, cahayanya full dan sebagainya. Ternyata ketika kita WFH ya, kerja di rumah itu bisa difungsikan. Jadi di ruang keluarga karena plafon tinggi 7 meter itu bisa menjadi double deck atau rumah dengan 2 lantai di dalamnya. Jadi bisa buat kerja. Kalau misal punya anak kan nggak mungkin, masa mau kerja di mana tuh orang tuanya? Di ruang keluarga ada TV, di ruang tamu nanti ada tamu. Nah itu ternyata dilemanya sih Pak kalau misalkan rumahnya bikin ruang kerja di atasnya karena tinggi plafonnya 7 meter kan cukup bermanfaat. Itulah fungsi dari Skandinavia yang kita punya. Jadi bisa di-upgrade. Dan apalagi kita rumah 1 lantai belinya dapat konstruksi 2 lantai. Pembuktiannya apa? Pembesiannya pakai besi 12, besi 10 dan ada 20 tiang atau kolom. Kebanyakan cuma 12 kolom. Ini kita pakai 20 kolom loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau kamu Melinda mau lihat langsung silakan. Langsung aja cek lokasi. Iya, cek lokasi. Karena pengen bukti betul nggak? Dan ini yang kita bangun ini punya ada dokter di Pulau Ampel ya, di Merak sana. Itu kita lagi bangun nih. Jadi bukannya rumah contoh lagi udah langsung rumah konsumen gitu. Benar. Jadi emang udah pasti lah. Terus juga udah pasti ini tuh akan berkembang lebih baik lagi. Betul. Gitu. Dan secara analisa market saya ini Cikere akan menjadi kota mandiri karena area lokasinya cukup luas dan bisa menjadi kota. Ketika ada kota mandiri berarti ada fasilitas mall di dalamnya, ada ya fasilitas semua yang berhubungan. Tapi tanpa mengganggu keasrian itu ya Pak. Betul, dan lebih bagus nanti. Saya yakin investor akan masuk ke Cikere wilayah Cikere. Iya. keren. Saya yakin sekali karena kita sudah coba untuk riset ya, dan itu masih banyak lahan-lahan kosong yang siap untuk digarap. Jadi nanti pasti akan lebih berkembang. Akan berkembang banget. Jadi siap-siap beli dari sekarang karena kalau belinya sudah mulai berkembang, apalagi sudah mulai banyak perumahan ya mohon maaf harganya berbeda. Ini harusnya harga kita itu di atas 470-an atau naik 100 juta dari harga yang sekarang. Apalagi khusus untuk pembelian cash, jadi cash keras. Ya, jadi kalau itu kan tadi KPR ya atau cash bertahap. Jadi kita ada cash bertahap 3 tahun. Jadi bagi mereka yang suka dengan konsep syariah ya, itu bisa 3 tahun kita kasih atau cash keras. Nah, cash keras ini cuma 250 juta. Wow. Wah, ini harganya beda jauh ya sama yang tadi 370-an. Iya. Terus sekarang cuma 250 juta. Tapi sampai tanggal 15 Oktober ini. Wow. 15 Oktober ini nih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau berinvestasi di properti segera mungkin, apalagi karena ini waktunya cuma sampai tanggal 15 Oktober karena kita akan persiapan untuk masuk soft launching. Jadi nanti kita akan infokan bahwa konsumen-konsumen kita yang udah beli ini akan diundang di acara soft launching kita di lapangan. Gitu. Keren banget. Iya, betul. Keren ya. Harapannya Harus beli. Oh iya dong, harus beli nih. Cash bertahap aja 3 tahun.
berarti tuh bisa tuh, jadi cash bertahap selama 3 tahun asal kita ada kemauan. Tanpa bunga, Tanpa bunga, dicicil tiap udah bulan. pasti syariah dong kan nggak Iya, tanpa bunga ya Pak? tanpa Berarti. bunga, nggak ada bunga, langsung dibagi aja. 30 berarti 36 bulan ya, 36 bulan. Jadi udah pasti halal lah. Udah Iya, kan? betul. Gitu. Nah terus habis itu harapan kedepannya untuk Gria Alam Cikrai dari Bapak. Iya, kalau kita bicara harapan, ini harapannya luar biasa. Kenapa Oh, luar kenapa biasa? tuh, Pak? Jadi kalau saya ngebayangin Gria Alam Cikrai ketika saya menginjakan kaki, terus menganalisa market dan sebagainya, ini kayaknya saya 5 tahun masih di Cilegon ini. Waduh. Kenapa? Ngelihat potensi market dan lahan areanya yang cukup luas, apalagi kita sudah meng-hire konsultan perencanaan yang memang sudah handal. Jadi dia akan membuat suatu kawasan ya semi kota mandiri ya, yang udah kita floating. Ini harapannya menjadi nilai value atau tanah tersebut akan naik luar biasa karena beberapa proyek yang sudah dijalani oleh teman-teman konsultan properti ini sudah berjalan dan dia bisa menaikkan value tanah yang harganya tanah mungkin cuman 500.000 ya, Jadi nanti itu sejuta. bisa menjadi lebih dari mungkin lebih dari 1 juta, bisa jadi 4 juta, 5 juta. Sekarang aja kita tanah kita efektifnya udah 3 jutaan. Ini dengan konsep yang sekarang nih, ini masih murah. Ya, Pak. Jadi nanti kalau misalkan andai kan mau menjual lagi rumah itu kembali, untungnya gede, untungnya besar banget. Apalagi beli cash nih 250 juta, itu 1 jual tahun. ke harga yang 370-an aja udah. Betul, untungnya udah besar. Apalagi nanti di 1 tahun kemudian. Jadi kalau kita bicara investasi properti, jangan beli properti 5 tahun kemudian baru dijual, nggak usah. Beli sekarang 250 juta, nggak sampai setahun jual 370-an juta. Dengan harga ini Harga publish. Kalau nanti naik dia akan mengikuti harga kenaikan. Tapi saya yakin sih harganya pasti berkembang karena kita lagi pembenahan terus di lokasi gitu. Pasti pada tertarik sih Pak. Soalnya pengembalian investasinya juga cukup besar banget. Cukup besar sekali gitu. Baik, gak kerasa nih Pak, kita udah di akhir podcast kali ini. Terus terakhir aku mau nanya 3 kata yang menggambarkan Pak Wahyu, apa tuh? Iya. 3 kata. 3 kata itu adalah yang pertama solution. Solution. Terus yang kedua adalah integritas. Yang ketiga tanggung jawab. Jadi ada 3. Yang pertama itu apa? Solution. Kedua integritas, dan yang ketiga adalah apa? Tadi tanggung jawab. Oke, sekian aja untuk podcast kali ini, dan jangan lupa dengerin di YouTube dan Spotify. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.